yang kelima istirahat dan dilanjutkan dengan lomba dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan persembahan Manimbong yang akan dipersembahkan oleh grup Si Kamali. Disilakan. Tabe lako to dipele langsa to ditonno buah matasa pendeta tungka sanganna tabe lako kayang madandan sarapang mak paran tabe lako salombe parerung sola tinting paunganan terampolan allo mala vito temo umpakaraya pasca kebangkitan Yesus Kristus lama akelong pekan na puatu kelongki Yesus bangkit kalahkan maut. Puji Tuhan, haleluya. Demikian kami akan lakukan di Manimbong.
puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Demikian persembahan pujian dalam bentuk gerak dan lagu yang sudah disampaikan oleh grup Manimbong, yang tidak lain adalah bersyukur karena Kristus yang kita peringati hari ini kebangkitannya. Baik, kita akan masuk di dalam ibadah Paskah. Kepada majelis yang bertugas disilakan. Shalom. Karena kurang-kurangan. Sekali lagi shalom. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Haleluya. Agunglah karya kasih Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Dengan iman kita berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bertempik soraklah dan bersukarialah. Pujilah Allah dalam keperkasaannya. Dengan kebangkitan Kristus, marilah kita memujinya dengan tuntunan tema Ku beritakan yang telah kuterima. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi Hai bangkit bagi Yesus. Kidung Jemaat 340 ayat 1 sampai 3. Bangkit
Ibu, saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah perayaan Paskah pada kesempatan ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Paskah, haleluya. Kristus telah bangkit membawa pemulihan bagi kita. Selamat Paskah bagimu juga. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus meyakinkan kita bahwa sekalipun kita terbelenggu oleh dosa, namun kasih-Nya tak berkesudahan menopang dan menyelamatkan hidup kita. Karena itu, mari dengan sungguh kita mengaku dosa kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari Titus 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
untuk terus meneguhkan iman kita. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari pertama Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Puji-pujian dari PKB, kemudian diteruskan, disusul oleh paduan suara jemaat.
Nggak nyampe, Sob.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dari ayat 14 sampai 24. Sekali lagi Mazmur 118 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Saya akan membaca firman Tuhan yang tercetak keluar dan Bapak Ibu membaca firman Tuhan yang tercetak ke dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, ayat 14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Pujilah kebaikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Kam harun marilah serukan, kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Pokok mazmurku yakni Tuhan, Dialah pohon selamatku. Bersama umatku lakukan, tanganmu kuat dan teguh. Tiada ku mati tapi hidup, mulutku mengisahkannya. Habis dihajar tangan Tuhan, aku diangkat oleh-Nya. Bukalah pintu kebenaran, ku ingin masuk rumah-Nya. Menghadap
Kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan dari 3 bagian pembacaan leksionari. Yang pertama dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9 yang akan dibacakan oleh seorang anak. Bacaan yang kedua dari pertama Korintus 15 ayat 1 sampai 11 yang sebentar akan dibacakan oleh seorang ibu. Ini sekaligus menjadi bahan utama perenungan kita. Dan bacaan yang ketiga dari Injil menurut Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Untuk membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ada sukacita besar yang kami alami dan nikmati pada hari ini bersama orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini. Karena Tuhan telah menang. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa kematian. Dan olehnya kami yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Untuk melengkapi sukacita kami dalam menikmati hari kebesaran, hari kemenangan-Mu hari ini, kami rindu untuk mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu yang akan terus memperlengkapi kami, meneguhkan iman kami untuk tetap setia dan teguh dalam iman kami bahwa Kristus yang mati benar-benar telah bangkit kembali, mengalahkan kuasa maut. Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Kami hamba-hamba-Mu, baik yang akan membacakan, yang akan mengurai, bahkan yang akan mendengarkan firman-Mu ini, telah bersedia untuk mendengarkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang Masa Raya Paskah yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pembacaan pertama kita terambil dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Lembaga Alkitab memberi judul Perjamuan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan.
Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua yaitu dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab memberi judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut,
kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian sabda Tuhan. Kurre sumanga. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini bersama umat Kristen di seluruh dunia, kita kembali memperingati dan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati, dari dunia orang mati. Setelah kita memperingati hari kematiannya 3 hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat Agung. Berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus ini adalah merupakan inti pengajaran iman Kristen. Tanpa kebangkitan Kristus, kematian Yesus untuk menanggung dosa umat manusia tidak punya arti apa-apa. Ini yang Rasul Paulus hendak terangkan di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. Paulus katakan di dalam ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Dalam pertama Korintus pasal 15 ini, Rasul Paulus menjelaskan pokok masalah
tentang kematian dan tentang kebangkitan kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus. Karena pada waktu itu jemaat di Korintus diganggu oleh orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Karena itu bagi Rasul Paulus sangat penting untuk menjelaskan kepada jemaat tentang masalah ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada sebagian orang di Korintus tidak mempercayai tentang kebangkitan orang yang sudah mati. Karena dalam pikiran mereka tubuh ini fana. Dan karena itu kalau orang yang mati, maka matilah habis. Dan dalam pertama Korintus 15 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan pokok masalah tentang kematian. Di sini Paulus juga menjelaskan kepada jemaat bahwa kematian Yesus itu merupakan dasar dari keselamatan manusia. Pernyataan Paulus yang mengatakan bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak akan pernah selamat. Jika Kristus tidak mati dan tidak bangkit kembali, maka dalam kepercayaan yang diajarkan oleh Paulus, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Yesus mati di sini sebagai kurban pengganti karena dosa kita. Kalau dulu dalam tradisi agama-agama yang dulu, orang kalau berbuat salah atau orang kalau berbuat dosa, harus ada hewan yang dikurbankan. Darah hewan itulah yang dimaksudkan menjadi penghapus salah, penghapus dosa. Rupanya tradisi ini juga masih diteruskan di Toraja. Yana dento kasalan, apalagi di sanga kasalan kapua, di suan tunu bai, pato dorara bai. Itu maksudnya sebagai tebusan salah atau sebagai penghapus dosa. Tapi di sini yang akan menghapus dosa manusia bukan darah hewan, bukan darah binatang. Darah hewan, darah binatang tidak punya kuasa apa-apa untuk menghapus dosa manusia, kecuali darah domba anak Allah, yaitu Yesus Kristus
darah yang dikurbankan oleh Yesus Kristus, itulah yang diimani dan yang diamini oleh Paulus, oleh orang-orang percaya lainnya, sebagai penghapus dosa, sebagai penghapus salah. Tanpa itu, darah binatang, darah hewan tidak akan pernah mampu menghapus dosa dan kesalahan manusia. Di sini juga Paulus menyampaikan dan menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa Yesus yang mati itu dikuburkan. Semalam dalam ibadah Sabtu Sunyi ini dijelaskan secara detail oleh Ibu Pendeta Yulia. Yesus dikuburkan di sini untuk menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar mati. Karena tidak mungkin orang dikuburkan kalau ia tidak mati. Memang pernah ada terjadi peristiwa seperti itu, tapi itu ya lain urusan. Ada orang yang dikubur hidup-hidup. Tapi di sini Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada warga jemaat bahwa Yesus yang mati itu dikuburkan. Alasan Paulus menjelaskan ini kepada jemaat bahwa Yesus itu dikuburkan untuk memberikan keterangan kepada jemaat bahwa Yesus itu benar-benar mati. Tidak seperti yang disangkakan orang lain, bahwa yang mati itu adalah orang yang disamakan dengan Yesus, orang yang dimirip-miripkan dengan Yesus. Yesus itu tidak mati, tetapi ia langsung terangkat ke surga. Pandangan dan ajaran iman Kristen menolak ajaran seperti itu. Yang benar adalah Yesus mati, Yesus dikuburkan. Dan karena itu Paulus menerangkan sejelas-jelasnya kepada jemaat yang ada di Korintus untuk mengkanter pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru tentang siapa Yesus itu. Di sini Paulus tidak hanya menjelaskan dan menerangkan kepada jemaat tentang Yesus yang mati, tentang Yesus yang dikuburkan. Tetapi di sini Rasul Paulus juga menjelaskan kepada jemaat bahwa Yesus yang mati itu benar-benar telah bangkit atau benar-benar telah hidup kembali pada hari yang ketiga, sesuai dengan apa yang difirmankan di dalam kitab suci, sesuai dengan apa yang diberitakan, apa yang dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum hal itu terjadi, sesuai juga dengan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa ia akan meruntuhkan bait Allah, bait suci ini, lalu kemudian ia membangunnya 3 hari. Ini menunjukkan tentang kebangkitan Yesus. Jadi di sini Rasul Paulus
tidak hanya menjelaskan tentang Yesus yang mati, Yesus yang dikuburkan, tetapi juga menjelaskan kepada jemaat bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit atau telah hidup kembali pada hari yang ketiga. Penyampaian Rasul Paulus ini dimaksudkan untuk mematahkan keraguan orang-orang yang ada di Korintus akan kebangkitan Kristus. Seperti yang saya sudah katakan tadi di awal khotbah saya, bahwa ada sebagian orang yang punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa tidak ada kebangkitan. Kalau orang mati ya matilah, tidak akan pernah hidup-hidup lagi. Tapi ajaran ini dipatahkan oleh kebangkitan Yesus. Dan karena itu berita tentang kebangkitan Yesus ini ditegaskan, diteguhkan kepada warga jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, untuk meneguhkan keyakinan mereka, untuk meneguhkan keimanan mereka, supaya mereka jangan terganggu dengan ajaran-ajaran palsu, dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci, bahwa Yesus itu tidak mati, apalagi bangkit. Itu ajaran palsu, ajaran sesat. Dan karena itu Paulus menegaskan kepada warga jemaat yang ada di Korintus, supaya dengan keteguhan iman, dengan keyakinan, mereka akan tetap yakin, percaya bahwa ada kebangkitan, yaitu kebangkitan Kristus. Terkait soal kebangkitan ini, di sini Rasul Paulus menjelaskan dan memberikan bukti dan meyakinkan jemaat di Korintus bahwa terkait kebangkitan Kristus ini, ada banyak orang yang melihat, ada banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu bukan isapan jempol saja, tetapi itu adalah berita real, berita yang nyata, bahwa Yesus telah bangkit dan disaksikan oleh banyak orang. Di antaranya adalah Kefas atau Petrus, kemudian ke-12 rasul, selanjutnya disaksikan oleh Yakobus dan rasul-rasul yang lain. Selanjutnya disaksikan lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan yang tak kalah penting di sini menjadi kesaksian Paulus bahwa tentang kebangkitan Kristus itu disaksikan secara langsung oleh Rasul Paulus melalui pengalaman hidupnya sendiri bersama dengan Yesus.
Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang ia sebutkan tadi itu adalah saksi-saksi hidup, saksi-saksi nyata dari kebangkitan Kristus itu. Kenapa perlu ada saksi nyata, saksi hidup? Pak Pendeta Taruk Bani katakan secara yuridis nanti keterangan itu bisa dibenarkan kalau ada 2 atau 3 atau lebih dari itu yang menjadi saksi. Makanya saksi tentang kebangkitan Kristus itu perlu ada. Dan itu disampaikan, diberitakan di dalam Injil dan secara khusus oleh Paulus sendiri. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat bahwa apa yang ia sampaikan atau apa yang ia beritakan tentang kematian dan tentang kebangkitan Yesus itu sesuai dengan apa yang ia terima dari kitab suci. Itu sesuai dengan apa yang ia baca dari kitab suci. Ternyata Paulus ini bukan murid abal-abal, bukan murid sembarang murid. Sebelum ia menjadi murid Yesus, sebelum ia menjadi rasul Yesus, ia malah justru lebih awal mempelajari kitab suci, terutama kitab Taurat. Dan karena itu tentang ajaran kitab suci bagi seorang yang namanya Paulus tidak diragukan. Dosennya ya orang yang sangat terkemuka, terkenal. Dosen, wow, siapa namanya? Tidak lulus sekolah minggu. Siapa namanya? Inisial J. G. Bahasa Inggrisnya G. Ya. Apa? Siapa? Ya, nanti dicari lagi setelah Paskah ini. Jadi apa yang diberitakan, apa yang disaksikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus itu hendak menjelaskan bahwa berita yang disampaikan, kabar baik yang dijelaskan oleh Paulus bukan berita bohong, bukan kabar burung, katanya, tetapi ia menyaksikannya sendiri dan juga telah mempelajarinya sendiri dari kitab suci. Semua yang ia sampaikan, yang ia beritakan didasarkan pada apa yang tercatat di dalam kitab suci. Baik tentang Yesus yang mati, Yesus yang dikuburkan, maupun Yesus yang telah bangkit. Semua ia baca, ia terima dari kebenaran kitab suci. Selain itu, ia mengalami sendiri. Makanya tema kita dalam perayaan Paskah tahun 2024 hari ini adalah
ku beritakan yang ku terima. Jadi apa yang diberitakan oleh Paulus pada waktu itu kepada jemaat yang ada di Korintus yang masih meragukan tentang kebangkitan, ia tegaskan, ia terangkan dengan seterang-terangnya bahwa apa yang kuberitakan kepada kamu itu yang kuterima dari kitab suci, tetapi juga yang ku alami. Sekarang bukan hanya orang-orang yang di Korintus yang menerima berita yang disampaikan, yang dijelaskan, yang diterangkan oleh Paulus, tetapi juga seluruh warga jemaat Keramat. Berita Paulus kemudian diteruskan kepada warga jemaat yang ada di Keramat, di jemaat Keramat di sini, supaya tidak ada lagi yang menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus itu adalah berita nyata, berita yang disaksikan oleh banyak orang. Sehingga kalau kita berbicara secara hukum, maka berita itu tidak bisa lagi dibantah. Sekarang kita semua adalah saksi-saksi telinga. Bukan hanya saksi-saksi telinga, tetapi juga saksi-saksi iman tentang kebangkitan Kristus itu. Apa yang telinga kita dengarkan pagi ini, yang disampaikan oleh hamba Tuhan, baik yang dibacakan maupun yang diuraikan hamba Tuhan pagi ini, itu beritakan, sampaikan kepada siapapun yang mau mendengarkannya. Inilah makna permainan Prapaskah kemarin. Jadi bukan sekedar bermain. Apa yang lebih pas dengan permainan kemarin dengan khotbah hari ini? Siapa yang tahu? Permainan apa? Pesan berantai. Kemarin, ya, dari awal penerima pesan sampai di ujung penerima pesan, pesan yang terima pesan bohong, pesan dusta, pesan karangan. Dan karena itu hari ini Paulus tegaskan kepada kita, apa yang kuberitakan adalah apa yang kuterima. Jadi seusai ibadah Paskah ini, tugas kita sebagai pengikut Kristus akan pergi, diutus seperti murid-murid yang lain, seperti rasul-rasul. Dalam GCA ini yang disebut pelipat gandaan rohani. Bagaimana keimanan yang tadinya cuma sedikit orang yang beriman kepada Kristus, tetapi setelah pesan berantai itu disampaikan dengan tepat, maka apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Saatnya nanti semua lutut akan bertekuk dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan dan juru selamat. Yang kukuidako, apakah kita percaya Yesus mati? Kuai amin.
yang kupokadai dako, apakah kita percaya Yesus bangkit dan hidup kembali? Pokadai, haleluya, amin. Sekarang saya bertanya, apakah kita percaya Yesus mati? Amin. Kita percaya Yesus mati? Amin. Apakah kita percaya Yesus bangkit dan hidup kembali? Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, bahasa Toraya, puji Tuhan. Amin berarti ya dan benar. Berita tentang kematian, berita tentang kebangkitan, itu amin. Itu adalah, teruskan. Amin, ya dan benar. Ya dan benar. Amin. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak. Kita masuk dalam ruang saat teduh. Secara pribadi, kita yang berkumpul di sini, yang dengan penuh sukacita rela duduk melantai, mau merayakan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus. Teduhkanlah hati kamu, teduhkanlah pikiran kamu sejenak, renungkanlah firman Tuhan. Apakah sungguh-sungguh saudara-saudara mengaminkan kematian dan kebangkitan Kristus itu? Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Yesus. Demikian: Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Tetap berdiri. Allah Bapa. Allah Bapa
Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kudus Engkau penghibur kekal. Oh Kudus Engkau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Oh Kudus Engkau penghibur kekal. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nats yang akan mengiringi persembahan kita terambil dari Yesaya 25 ayat yang ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Kita akan menyanyi Berlimpah Sukacita di Hatiku. Sukacita di
Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berturut-turut bersiap dipersilakan pujian dari PWGT diikuti dengan PPGT dan yang terakhir dari HRG. Dipersilakan kepada PWGT untuk memberikan persembahan pujiannya. Boleh bang kami main. Terus mau gimana?
Maju-maju PPGT langsung. Iya, silakan PPGT memuji Tuhan. Naik overtone. Kalau bisa dia overtune. Siap. Surat 3. Dia. Surat 3 ya.
Ya, terima kasih. Dilanjutkan puji-pujian dari panitia HRG. Kasih naik saja begini.
Kemuliaan bagi Tuhan untuk semua persembahan yang disampaikan dalam bentuk pujian lewat kelompok paduan suara. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, Allah kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, untuk karya kasih-Mu yang agung dan ajaib, memperkenankan kami semua dalam suasana yang penuh dengan sukacita, menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu saat ini, yang di dalamnya juga kami merayakan, mengenang dan mengalami karya kasih Allah melalui kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus melawan kuasa maut, kebangkitannya, bukti kemenangannya, kemenangan kami semua sebagai orang percaya. Kebenaran firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami, Tuhan. Untuk kami tidak hanya sekedar duduk dan mendengar serta merayakan, tapi kami mau memberi diri kami menjadi saksi kebenaran akan kebangkitan Kristus, supaya semakin banyak orang yang mengenal, percaya, dan diselamatkan. Hamba-Mu Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berita Paskah kepada kami semua. Berkati ya Tuhan dalam pelayanan dalam keluarga. Bahkan Tuhan mengenal kondisi kesehatan hamba-Mu. Kami percaya kuasa-Mu menjamah dan memulihkan hamba-Mu. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami juga bersyukur Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk ambil bahagian menyatakan buah-buah iman lewat pundi persembahan yang sudah diedarkan. Kuduskan Tuhan, berkati supaya berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik sesuai dengan maksud Tuhan memberikan kepada kami, supaya kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkati Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Anak-anak, cucu-cucu diberkati dalam tumbuh kembang mereka, diberkati dalam bangku pendidikan, untuk meraih hari depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan. Orang tua kami yang telah menjalani masa indah, beri semangat dan sukacita serta kesehatan Tuhan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga, pun dalam kebersamaan kami di tengah-tengah persekutuan. Ya Allah Bapa di sorga, kami satukan hati dan iman kami mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami gangguan kesehatan seperti yang termuat dalam warta jemaat. Entahkah mereka terbaring di rumah atau di rumah sakit, atau sedang dalam proses pemulihan dan rindu ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah saat ini. Berkenan ya Bapa di sorga, dalam kasih dan kuasa-Mu memberkati segala upaya yang dilakukan untuk mengalirkan berkat kesembuhan.
Yang berduka, hiburkan Tuhan, kuatkan untuk dapat menjalani kehidupan dalam pengharapan di dalam Tuhan. Yang bergumul, Tuhan kuatkan iman jemaat-Mu untuk tidak menyerah dengan keadaan, tapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan, meyakini bahwa selalu ada Tuhan dalam hidupnya yang kuasanya melampaui segalanya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, selalu ada jalan keluar yang terbaik. Bapa dalam sorga, kami semua mengalami sukacita karena kami selalu merasakan pemeliharaan dan berkat Tuhan, dan atasnya kami bersyukur. Secara khusus kami mau bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun kelahiran, berhari ulang tahun perkawinan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, yang bertambah anggota keluarga lewat kelahiran, anak atau cucu. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu majelis di jemaat Tuhan, jemaat keramat, pengurus OIG, panitia atau tim yang terbentuk melaksanakan pelayanan. Berilah kami hikmat Tuhan, sukacita, dan terlebih sehati sepikir sehingga pelayanan boleh dilaksanakan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Secara khusus tim HRG yang melaksanakan tanggung jawab pelayanan lewat hari-hari raya gerejawi, Tuhan juga selalu menolong, memperlengkapi dengan hikmat, kesabaran, dan sukacita, sehingga mereka sungguh meyakini bahwa bekerja bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya Bapa dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kami percaya mereka adalah alat yang Tuhan pakai, dan karena itu karuniakan hikmat untuk dapat memimpin bangsa kami, menciptakan damai sejahtera bagi semua. Kalau usai ibadah saat ini masih akan dilanjutkan dengan berbagai rangkaian acara. Tuhan memberkati semuanya rangkaian acara yang akan dilakukan terkait dengan sukacita kami merayakan Paskah, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Hidup kami semua sepekan mendatang, berbagai karya atau kerja kami memohon penyertaan-Mu Tuhan. Harapan kami di minggu yang akan datang, Tuhan melayakkan kami lagi untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut sempurnakan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Mat. kesedihan, sangkanya tersalib, menang dengan gemilang. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Bantu terus telah ku bangkit pula di waktu menderu, seruan sangkakala. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku,
Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Sang maut menyerah, tak lagi berkuasa. Aku bahagia, selamat karena pasrah. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah, ceritakan yang telah engkau terima kepada seluruh isi bumi, bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Kami siap menceritakan yang telah kami terima. terpujilah Kristus yang bangkit. Arahkan hati pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu tanggal 31 Maret 2024. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu Paskah saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Amos Patadungan dan Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk yang telah melayani ibadah hari Minggu Paskah saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Warta Komisi PWG, kelas katekisasi untuk tahun 2024 sudah dimulai dan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11. Diharapkan kepada seluruh katekisan untuk mengikuti kelas katekisasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Diinformasikan kepada seluruh anggota jemaat dan OIG bahwa telah dibuka pendaftaran GCA, Gerakan Cinta Alkitab, kelas berakar, yang mana kegiatannya akan mulai pelaksanaannya pada bulan Juni 2024 secara online. Bagi yang pernah mengikuti kelas berakar, boleh mengikuti kembali. Warta PWGT, kegiatan berbagi takjil dengan warga sekitar gereja akan dilakukan pada hari Selasa 2 April 2024 pada jam 17 waktu Indonesia Barat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang rindu berbagi berkat dengan saudara kita yang berpuasa dapat menghubungi pengurus PWGT Jemaat Keramat atau koordinator PWGT di sektor masing-masing. Demikian disampaikan. Amplop PSB bulanan. Bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer
dan uraian peruntukannya disampaikan ke Bendahara Jemaat Keramat atau Tata Usaha Gereja. Terima kasih. Peruntukan pundi 4 pada hari ini tanggal 31 Maret 2024. Peruntukan pundi 4 diberikan kepada Panitia Hari Raya Gerejawi. Rapat koordinasi PMG dan koordinator komisi. Rapat koordinasi PMG dan koordinator komisi, jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 6 April 2024 pukul 9.30 sampai selesai dengan agenda evaluasi pelaksanaan program dan rencana pelaksanaan 3 bulan ke depan. Demikian disampaikan kepada koordinator komisi untuk mempersiapkan waktu. Rapat pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Rapat pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 9.30 dengan agenda rapat: 1. Pembahasan surat-surat masuk. 2. Evaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan program kerja prioritas untuk 3 bulan ke depan. Warta PKBGT. Ibadah gabungan PKBGT Jemaat Keramat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 18 dengan pelayan firman Pendeta Amos Patadungan, dan yang menjadi tuan rumah adalah Sektor Semper. Mohon memperhatikan jadwal ibadah pelayanan ibadah keluarga yang sudah termuat dalam warta jemaat. Pengadaan jamuan kasih bagi warga jemaat yang rindu menyatakan syukur dalam bentuk pengadaan jamuan kasih pada setiap hari Minggu setelah ibadah jam 9. Disilahkan untuk melakukan koordinasi dengan pengurus PWGT Jemaat Keramat bersama Ibu Adri Anita Tomalompo atau melalui koordinator sektor masing-masing atau langsung ke Tata Usaha Gereja Toraja Jemaat Keramat. Anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat kelahiran, pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit. Mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi, tambahan dapat disampaikan kepada kantor gereja, tata usaha, atau ke majelis gereja. Demikian penekanan warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 31 Maret 2024. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Diberikan kesempatan kepada panitia emeritasi dan urai teguh pendeta untuk menyampaikan beberapa informasi kepada kita. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Natal Singkali. Disilahkan. Nanti habis itu. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Ya, mohon maaf sebelum kita menari-nari bersukacita dalam rangka hari kemenangan, hari Paskah pada hari ini. Saya minta waktu sedikit untuk melakukan sosialisasi rencana kegiatan bisa sambut atau biasa kita istilahkan emeritas untuk kedua pendeta kesayangan kita, Bapak Amos Patadungan dengan
Ibu Yulia Tanggalayuk. Nah, ini waktunya sudah semakin dekat. Jadi tinggal efektifnya tinggal 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Saya melihat animo, interaksi dari para jemaat kelihatannya agak morok, tidak seperti biasa-biasanya. Kalau yang biasa-biasanya itu kencang sekali. Nah, ini kelihatannya agak berkurang. Untuk itu kami mengambil inisiatif untuk melakukan sosialisasi, walaupun sampai saat ini kami belum menuntaskan proposal yang kira-kira apa yang kita lakukan nantinya. Karena ini butuh koordinasi di antara semua panitia, supaya apa, di dalam rapat panitia nanti itu akan diputuskan oleh panitia. Jadi kalau sudah keputusan panitia, tidak bisa lagi diganggu gugat. Jadi itu motivasi kami kenapa kita belum meluncing proposal yang kami akan buat, walaupun sebenarnya sudah hampir selesai proposalnya. Hanya memang harus butuh masukan apa sih, karena kenapa ini 2 pendeta kita yang mau meninggalkan kita. Coba 1 sih ya biasa-biasa aja, ini sekaligus 2 pendeta kita. 1 sudah mau pensiun, 1 pindah tugas ke tempat lain. Artinya kualitas kita bisa sambut saat ini tentunya warnanya akan lebih meriah daripada yang sudah-sudah. Untuk itu saya minta kesediaan partisipasi semua jemaat sesuai dengan kesanggupannya untuk memberikan partisipasi sumbangan yang tentunya sangat dibutuhkan oleh panitia untuk melakukan kegiatan-kegiatannya nanti dalam rangka bisa sambut ini. Jadi mungkin minggu depan kami sudah akan mensosialisasikan proposalnya, tetapi saya kira itu di belakang, nggak terlalu penting. Yang penting saya ingin memotivasi kita semua, antusias kita, supaya marilah kita memberikan partisipasi, kita mendukung motivasi semua panitia, tentunya juga semua jemaat untuk menghantar kedua pendeta kita yang sudah pensiun dan yang akan menjalankan tugas pelayanannya di tempat lain. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kita semuanya untuk saling mendukung agar acara Pisah Sambut ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yuk kita sama-sama bergandengan tangan. Mari kita bergandengan tangan untuk melepaskan kedua pendeta kita ini. Kure sumanga, terima kasih. Oke, terima kasih buat panitia Urai Teguh yang sudah menyampaikan sosialisasi. Mari Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri dengan penuh semangat. Ya, kita akan merayakan kemenangan Tuhan kita, karena Tuhan kita sudah bangkit. Boleh bertepuk tangan. Kita akan menyanyikan Rayakan Yesus Rayakan. Yesus rayakan, Yesus rayakan,
Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi kita akan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, pandang mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Sidang masa raya Paskah masih tetap duduk di tempat. Belum ada apa-apa berdiri. Ya, baik demikian rangkaian ibadah Paskah pada hari ini. Kiranya makna Paskah hari ini kita bawa pulang dan kita beritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa Kristus adalah Allah yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati. Baik, kita akan melangkah pada acara selanjutnya, yaitu laporan dan sambutan. Yang pertama, laporan akan disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Elis Sarira. Disilakan. Mohon perhatian yang di belakang duduk sebelum kita menyampaikan laporan dan sambutan. Baru jam 9. Tadi sudah makan subuh, tadi sudah sarapan sarapan kopi, Bi. Sekarang makan paginya belum? Sebentar lagi, 1 jam lagi. Mohon perhatian untuk duduk sejenak. Shalom. 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 Kurang baru
100 orang kelihatannya. Ada sukacita Bapak Ibu? Selamat pagi menjelang siang. Selamat Hari Raya Minggu sekaligus Hari Raya Paskah saat ini. Yang kami hormati dan kami kasihi pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk MTH, Bapak Pendeta Amos Patadungan MTH, dan seluruh Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat yang kami juga hormati. Berikut seluruh jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kami banggakan dan kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan pertolongannya kita boleh melakukan ibadah Raya Paskah saat ini sekaligus juga ibadah hari Minggu bersama seluruh jemaat keramat, dan mungkin ada di antara kita juga tamu kerabat yang boleh hadir bersama-sama pada siang hari ini. Izinkan kami menyampaikan laporan panitia, karena tugas ini diberikan oleh PMG, pimpinan Majelis Gereja memberikan tugas kepada panitia untuk melakukan rangkaian ibadah Prapaskah dan sekaligus Paskah saat ini. Dimulai dari ibadah Rabu Abu pada tanggal 28 Maret 2024, berikut ibadah Kamis Putih yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret kemarin, dan dilakukan ibadah Jumat Agung pada tanggal 29 Maret 2024. Rangkaian Trisuci dirangkaikan dengan ibadah Sabtu Sunyi kemarin tadi malam oleh kita bersama, dan puncaknya saat ini adalah ibadah Paskah untuk kita semua. Tema ibadah Paskah saat ini adalah Ku beritakan yang telah kuterima. Jadi dengan kita menerima keselamatan saat ini kita wajib untuk memberitakan ke seluruh dunia atau di sekitar kita semua. Izinkan kami melaporkan kegiatan Paskah yang sudah dilalui bersama, dan sekaligus saat ini juga setelah acara ibadah akan ada lagi rangkaian yel-yel yang akan dilakukan antar sektor. Dan berikut tidak kalah penting kemarin ibadah Prapaskah, yaitu dilakukan lomba-lomba antar sektor, dan lomba-lomba itu mewakili seluruh unsur dari jemaat, PWGT, PKB, PPGT, dan sekolah minggu. Dan itu luar biasa sangat menghibur, dan pesan-pesannya di dalamnya bahwa ketika ada pesan berantai seperti ibadah Bapak Pendeta, bahwa kadang-kadang ibadah itu tidak sampai ketika sudah ke pihak-pihak kedua dan ketiga, dan itu mengingatkan kita bahwa bagaimana pesan itu tersampaikan seperti yang firman yang sudah disampaikan. Pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada tentunya pimpinan Majelis Gereja yang telah memberikan tugas kepada panitia untuk melaksanakan tugas Hari Raya Gerejawi tahun 2024, khususnya ibadah Paskah. Berikut kami terima kasih juga kepada jemaat keramat dalam bentuk dukungan partisipasinya, baik berupa tenaga, pikiran, ataupun dan juga dana, karena panitia tidak bisa bergerak kalau tanpa dukungan dana. Terima kasih juga kepada pengamanan dari Polres setempat, ya, dari Polres Jakarta Utara. Terima kasih juga kepada pemerintah setempat, khususnya Ketua RT 11, RT 12, dan RW 016. Terima kasih untuk pengertiannya boleh beribadah saat ini dengan lancar dan aman, cuaca yang baik. Terima kasih juga kepada teman-teman parkir yang boleh mengatur parkir dengan baik di sekitar gereja,
dan aman, tertib, tidak terganggu untuk lalu langlangnya jemaat di sekitar kita. Tak lupa kami dengan sukacita dan semangat mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang begitu luar biasa, memberikan tenaga, pikiran, tidak mengenal waktu. Tepuk tangan buat panitia. Dan sampai tadi malam ada yang tidak tidur kelihatannya ya, karena sampai subuh saya masih lihat di grup ada yang masih dekorasi. Itu luar biasa, upahnya besar di surga. Luar biasa. Terima kasih, tidak terhingga. Dan lebih lagi itu kami dalam kesempatan ini kami juga meminta maaf kalau mungkin karena waktu yang sangat singkat mempersiapkan ibadah Paskah ini, sehingga tentu ada kekurangan di sana sini. Kami mohon dimaafkan karena tentu kami tidak sengaja. Ya, demikian laporan dari panitia. Kami juga dari panitia mengucapkan selamat Paskah buat seluruh jemaat Keramat. Kurre sumanga, meoli komi. Tolepi. Pada moto kurre semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih atas laporannya. Sebelum kita mendengarkan sambutan berikutnya, diinformasikan kepada adik-adik remaja agar ke ruang serbaguna karena makan pagi sudah disiapkan di sana. Disilakan. Kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Majelis Gereja Jemaat Keramat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Disilakan. Shalom. Shalom. Saya mendapatkan bocoran dari panitia bahwa hadiah dari Yel-Yel itu sangat spektakuler. Sehingga Bapak Ibu, saya juga berharap untuk dapat hadiah. Dan karena itu mengawali sambutan, saya juga mau yel-yel. Kalau saya mengatakan selamat Paskah, Bapak Ibu jawab dengan Yesus bangkit. Kalau saya mengatakan Yesus bangkit, Bapak Ibu katakan aku menang. Boleh ya? Selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudara. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Aku menang. Catat panitia, itu yel-yel saya. Baik, ya, bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang disediakan bagi kita jemaat Tuhan, jemaat Keramat. Untuk hari ini kita beribadah dalam ibadah hari Minggu, juga dirangkaikan dengan perayaan Paskah. Kita ada dalam suasana yang penuh dengan sukacita, dengan konteks yang sedikit berbeda dari biasanya. Kita membawa budaya kita, budaya Toraja. Ini kalau kita duduk seperti ini kayak teringat kita mak lantang ya, di lantang, duduk di lantang. Ini adalah sebuah bentuk kebersamaan kita di tengah-tengah persekutuan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, bolehkah saya didengar dulu? Foto-fotonya nanti setelah itu. Iya, ya. Kami sambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Pendeta Adrial sebagai Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan perayaan atau ibadah Paskah pada saat ini. Perayaan Paskah atau ibadah saat ini kiranya kita tidak hanya sekedar merayakan, tapi bagaimana kita memaknainya. Kalau saya bisa menyampaikan kepada kita semua adalah makna atau cara kita memaknai Paskah ialah bagaimana kita menghayati kemenangan Kristus, memenangkan kita dari kuasa dosa, sehingga jangan lagi kita mau membiarkan diri kita untuk diperhamba oleh dosa atau dipermain-mainkan oleh dosa.
Dengan demikian kita menjaga hati kita supaya kita tetap dapat menjadi saksi dari kebangkitan Kristus seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Dalam kehidupan kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan tepat, supaya dengan demikian kita dapat menjawab panggilan kita dengan baik di mana-mana kita ada sebagai warga jemaat Kramat, tidak hanya dalam persekutuan kita, dalam kehidupan keluarga kita, di tempat kita bekerja atau di tempat di mana kita berdomisili, kita bisa menyatakan sikap kita yang benar sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan. Artinya bagaimana kita hidup untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan dan dikenan oleh sesama manusia. Mungkin cuma itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Intinya adalah kita tidak hanya duduk merayakan, tapi kita memaknai, kita pulang sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan dan tidak hidup di dalam dosa. Demikian dari saya, mohon Bapak Ibu Saudara-saudara saya diberikan izin, bolehkah saya mengucapkan pantun? Boleh. Baik, jalan-jalan sepanjang kenangan, kebersamaan di Kramat akan selalu dikenang. Masih boleh lagi? Boleh. Tunggu di bulan Mei. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adriel Lintin. Disilakan. Karena dulu pantunnya. Lama pantun duka nak? Ya betul. Lama itu. Tapi nanti setelah selesai ibadah. Wah. Shalom. Shalom. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara Gereja Toraja Jemaat Warakas. Sorry. Kira Warakas teh. Kramat, Jemaat Kramat. Selama Paskah, selama Alo Minggu. Ya, dalam perjumpaan pada hari ini saya secara pribadi dan juga atas nama Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal yang memang sangat penting di tengah-tengah pelayanan khususnya Gereja Toraja. Yang kami hormati pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat, Bapak Pendeta Amos dan Ibu Pendeta Yulia, dan seluruh rekan-rekan Majelis Gereja, pengurus organisasi intragerejawi. Ya, kalau saya mendengar informasi dari jemaat-jemaat khususnya dalam lingkup kelas Pulau Jawa di Jabodetabek ini, ada 2 jemaat yang saya dengar bahwa perhelatan Paskah itu dilaksanakan di luar lingkungan gereja. Ada yang di puncak, 2 jemaat di puncak yakni Ebenezer dan Tangerang, dan mungkin minggu depan jemaat Jatiwaringin merayakan Paskah di puncak. Beberapa jemaat yang lain itu mengadakan seperti di Jemaat Kramat ini, dan juga ada yang dilaksanakan di gedung gereja. Tapi itu semua menggambarkan sebuah euforia semangat dari warga jemaat mensyukuri peristiwa Paskah yang merupakan kemenangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan satu informasi di seputar pelaksanaan perjamuan kudus bersama dengan anak. Ya, kalau saya melihat dalam grup WA Pendeta Gereja Toraja, sudah ada beberapa jemaat di Gereja Toraja yang melaksanakan perjamuan kudus anak ini, termasuk
jemaat-jemaat yang ada di Klasis Pulau Jawa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya tidak berarti bahwa kita ini terlambat, tidak sama sekali. Esensi daripada perjamuan kudus anak adalah memahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mempersiapkan perjamuan kudus bersama anak ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan perjamuan kudus ini tetap menjaga kesakralan daripada kegiatan-kegiatan yang merupakan doktrin kita. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa tidak usah juga terlalu terburu-buru untuk melaksanakan ini. Kumua budabang mote jemaat laksanakan toroki kita. Tidak seperti itu. Tapi sekali lagi yang penting bagaimana memahami dan kemudian mempersiapkan dengan baik. Di gereja Toraja di Klasis Pulau Jawa, saya melihat baru 3 jemaat yang melaksanakan itu. Tapi sekali lagi kami dari Badan Pekerja Klasis tetap menegaskan bahwa yang penting yaitu pemahaman dan persiapan untuk itu supaya betul-betul dilakukan dengan baik. Saya membandingkannya dengan gereja yang seajaran dengan kita, yakni Gereja Kristen Indonesia, GKI, bahwa ternyata persiapannya itu begitu matang sekali. Penjelasan kepada majelis gereja dulu, kemudian penjelasan kepada orang tua atau warga jemaat, penjelasan kepada pengurus organisasi intergerejawi, kemudian penjelasan kepada anak-anak. Ini tahapan-tahapan yang dilakukan dari GKI. Tapi saya pikir tidak perlu sedetil itu. Kita sudah melaksanakannya pada tingkat klasis. Tinggal bagaimana kita daraskan itu di tengah-tengah jemaat sehingga pelaksanaan ini boleh berjalan dengan baik. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kurus semangat kesempatan diberikan nih. Selama Paskah laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Shalom. Ya, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk di dalam acara lomba. Ya, kita lomba dulu berhubung karena masih jam 9. Kita lomba dulu baru istirahat, baru nanti acara derok. Ya, jadi setiap sektor silakan mempersiapkan diri untuk kegiatan berikutnya, yaitu lomba yel-yel.
sekolah di Yerusalem. Pas sekolah Yerusalem baik kan? Kabar nih undian. Halo, apakah sudah siap? Saya mau sapa dulu nih. Sektor Kebun Baru mana? Sektor Kebun Baru? Ya, cuman 1.000 orang. Sektor Sukapura Bekasi ada 5.000 orang. Sektor Walang Bypass ada 5.000 orang. Sektor Semper Green Garden ya ada 5.000 orang. Mungkin yang di belakang tadi pada kemana ya? Pada latihan. Sudah siap yel-yelnya? Ya, jadi lomba yel-yel hari ini adalah lomba terakhir yang akan kita laksanakan, dan hasil lomba hari ini akan diakumulasikan dengan total nilai dari beberapa lomba yang sudah dilaksanakan pada hari-hari sebelumnya. Ya, dimohon perwakilan setiap sektor untuk mencabut lot. Ya, sektor Semper mana? Lagi latihan. Ya, Pak Musa. Walang Bypass. Habis perlombaan ini apalagi? Maksi. Ya, jadi jangan pulang dulu ya, karena acara puncak belum dilaksanakan. Ayo perwakilan tiap sektor, ayo. Sektor Kebun Baru mana? Sektor Kebun Baru, Semper, Walang dan Sukapura, tolong cabut lotnya. Ya, Walang silakan cabut. Sini, Bame, sini. Ya, Walang dengan undian 4. Dapat. Sukapura dengan undian 3. Semper dengan undian 2 dan Kebun Baru dengan nomor undian 1. Ya, untuk kegiatan lomba yel-yel ini nanti pesertanya maju ke depan. Ke depan menghadap ke penonton. Karena jurinya ada di depan nanti. Yuk dites dulu dong, dites dulu. Ambil ton dulu. Harus 3 ini. Oh iya, tahu ya. Karena nanti dinilai ini akan dijuarakan dulu. Karena nilainya hanya 1.900, 800. Iya. Terus apa yang mau dinilai? Kompak. Jurinya juga kalau kamu bisa 3. Ibu pendeta atau Pak Pendeta? Me sale ribonde pue Arama bangko sarayana
Ya, kita cek gimana Walang, sudah siap? Coba tes dulu tonnya. Sektor Semper gimana? Good job, good job, good job, good job. Semangat. Sektor Kebun Baru gimana? Oh, kabur kemana? Ya, sektor Kebun Baru kabur latihan maksudnya. Weh, matikan dulu aja. Membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu dan semua penonton yang hadir pada saat ini, lomba yel-yel antar sektor Jemaat Keramat akan segera dimulai. Di dalam lomba yel-yel ini telah hadir 2 juri yang akan menilai lomba ini. Kami perkenalkan yang pertama Bapak Pendeta Adrian Lintin. Pak, gimana kesannya di dalam mau menilai lomba ini? Ya, ini juri di Doko teh. Tapi ya kita berusaha fair ya. Kita berusaha fair. Jadi mana yang terbaik lah. Mana yang terbaik yang kita persembahkan lewat perayaan Paskah pada tahun ini. Ya. Jadi persembahkanlah yang terbaik. Pasti mendapat nilai yang baik juga. Ya, terima kasih Pak. Ibu Asli, Anda ditambahkan? Ya. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Iya, halo. Iya. Ini saya akan bacakan untuk dari panitia untuk dinilai. Yang pertama kekompakan, kemudian komposisi anggota, ada PKB-nya, PW, PPGT, Sekolah Minggu dan Lansia. Kemudian isi daripada yel-yelnya, kemudian keserasiannya, dan juga kerapiannya. Oke, selamat berlomba untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, baik. Kami mengundang peserta dengan nomor undian 1, si baju merah dari sektor Kebun Baru untuk menyampaikan yel-yelnya. Silakan. Ayo maju ke depan. Tolong jalan dibuka, tolong jalan dibuka. Jangan pakai baju di tengah jalan.
Ayo. Gimana? Ya, silakan duduk. Ya, inilah dia peserta dengan nomor undian 1. Tepuk tangan. Aku merah. Manggil aku. Mohon kesabarannya sebentar ya, ada kesalahan teknis. Lagunya hilang. Bentar, sabar. Semua sektor itu siapkan lagunya di sini. Iya, jadi galon boleh digunakan tapi jangan sampai pecah. Kalau pecah berarti ganti rugi. Oke. Ya, waktunya. Ya, sejujurnya kami baru latihan. Yang penting juara 4 sudah di tangan. Hihi, semangat. Mainkan kebun baru. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Berseri komi. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Namun untuk galon tak ni nak. Ya. Semangat pagi. Tapi semangat pagi. Pisan pak semangat pagi. Siapa kalian? Apa itu KBC? Ulang-ulang supaya semua tahu. Apa itu KBC? Kuat, bahagia, cakep. Apa kabar semua? Lagi, apa kabar semuanya? Oke. Pasukan KBC, tunjukkan pesonamu. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita rayakan kebangkitannya. Kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Mainkan tuh galon. Goyang.
Sungguh ku percaya padamu. Juara 4 sudah di tangan. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Oh, ini dengan apa? Dengan gembira ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gembira ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Iya. KBC, sama-sama kita ucapkan, kami Kebun Baru Cilincing mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Musik yang tadi. Siap. Lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Ya, demikian penampilan dari nomor undian 1 sektor Kebun Baru. Selanjutnya kita akan menyaksikan peserta dengan nomor undian 2 Selendang Sutra dari Kota Semper. Milik Semper. Ya, silakan peserta nomor undian 2. Semper siap. Semper go. Di sini kita bertemu. Di sini kita bertemu lagi. Di sinilah, 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 di sini kita bertemu lagi. Di Semperlah, di Semper kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Buat apa susah, buat apa susah. Juri jangan ditutup, tolong. Itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Siapa kita? Siapa kita? Semper Green Garden. Semper Green Garden. Yes, yes, yes. Semper go. Jangan pele itunya, jurinya tolong. Semper siap mengikuti Yesus. Siap. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Memikul salib walau sendiri.
memikul walau sendiri, ku tak ingat semper gujab 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 ahihi gujab gujab ahihi semper ginggaden gujab yeah semper go sampai bertemu kembali dengan kami sektor Semper Gingarden. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Ya, demikian penampilan dari kota Semper dengan Sektor identitas Sukapura Bekasi sudah siap? Selendang Sutra. Iya. Perhatian, Sektor Sukapura Semper sudah. Sektor Sukapura Bekasi sudah siap? Siap. Mana suaranya? Hai. Ya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor undian 3 dari kota Sukapura Bekasi. Sukapura, mana suaranya? Ya, disilakan. Persiapan, go! 3, 2, musik. Semangat ya, semangat ibu-ibu, bapak-bapak, semangat Sukapura. Baik. Semangat ya. Masuk aja jalan kaki. Masuk. Mana ada kuda ini? Depan. Ya, sab tiga maju, sab tiga. Ya. Siap. Baik. Kita akan mulai yel-yel, kita Sektor Sukapura Bekasi semangat ya. Oke, Sektor Sukapura Bekasi ada nggak ya? Sekali lagi yang keras, Sektor Sukapura Bekasi ada nggak ya? Mana dia? Ini dia, ha. Sekali lagi, mana dia? Ini dia, ha. Sektor Sukapura Bekasi, selamat pagi, luar biasa. Sekali lagi, Sektor Sukapura Bekasi, selamat pagi, luar biasa. Siapa kita? Sektor Sukapura Bekasi, prajurit Laskar Kristus. Sekali lagi, siapa kita? Sektor Sukapura Bekasi, prajurit Laskar Kristus. Mana suaranya? Ini dia, Yesus sudah bangkit. Hore! Sekali lagi, mana suaranya? Ini dia, Yesus sudah bangkit. Hore! Mana semangatnya? Tunjukkan semangatmu. Siapa takut?
Wah, sekali lagi. Tunjukkan semangatmu. One, two, three, go. Kerja buat Tuhan selalu manis biar tanpa upah selalu manis kakinya. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis bawa diri ke Ladang Tuhan saudara. ikut Tuhan selalu manis sekali lagi. Kerja buat Tuhan selalu manis biar tanpa upah selalu manis ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Panggil Tuhan selalu manis membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis Sektor Sukapura Bekasi masih semangat. Lanjutkan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tertawa. Kalau kau suka hati tertawa. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tertawa. Kalau kau suka hati semuanya tepuk tangan. Hahaha. Kalau kau suka hati semuanya. Hahaha. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Masih semangat? Lanjutkan. Maria. 3, 2, 1 berhadapan. Maria tumangi Puang Yesus minda bungkai malaikat bungkai tona alo apa tona alo ming ulangi pasikola jalur Salem tembang-tembangnya katuana. Sekali lagi Maria mutu mangi dibuka motulian Puang Yesus minda bungkai malaikat bungkai tona alo apa tona alo minggu pasikola jalur Salem tembang-tembangnya katuana Puang. Sektor Sukapura Bekasi masih semangat. Sektor Sukapura seng ada lawan. Hahaha. Sekali lagi Sektor Sukapura. Sektor Sukapura beraksi. Hebat, mantap, luar biasa. Yes, 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 mantap. Sekali lagi Sektor Sukapura Bekasi. Hebat, mantap, luar biasa. Yes, 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 mantap. Hadap kanan gerak musik. Musik Dero. Lanjut Dero, mau keluar. Ayo
Tes tes. Tes tes tes. 1 2 3. 1 2 3. Tes tes tes. Tes tes tes. Kacamata hitam. Ya, kita silakan peserta dengan nomor undian 4 sektor Walang Bypass. Kami tandai kumua malimbangun mo tupong Yesu. Malimbangun mo tupong Yesu. Sektor Walang, sektor Walang, sektor Walang dong. Joy, 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 sukacita, sukacita, uy, 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 sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Mari datang di sini bersama kami sektor Walang yang ceria. Berkumpul bersama bernyanyi, hey hey hey. Iya kakak, siap kakak. Ayo. Ayo goyang benar semua bersama sektor Walang. Kami siap bersaksi dan melayani. Oh sayang, pelayanan butuh pengorbanan. Cinta cuma sama Tuhan. Sektor Walang keren, keren. Sektor Walang oke, oke. Siap melayani karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Sektor Walang. Minda bungkai Tona alo apa Iyo Minda bungkai Cek, cek. Tona alo apa Damo domagi Tribung Kamolia Liang napang Yesus Minda bungkai
Tona alo apa? Tona alo apa? Minda bungkai. Tona alo apa? Meali kami. Luar biasa, tepuk tangan buat semua sektor. Haleluya. Sudah jam berapa ya ini? Oh, belum pijam makan, Le. Mau dero dulu atau mau makan dulu? Dero, oke, amankan semua barang supaya bisa berdiri berlingkaran-lingkaran. Kita atur dulu posisi. Kita beri kesempatan kepada Dewan Juri untuk merampungkan nilai. Oke, mau rekomi mak dero. Kalau enggak mau dero, kita doa makan. Dero atau makan? Makan atau dero? Weh, lebih dengar ke sini dero. Makan dulu ya, makan dulu ya. Siapa tahu ada yang mau makan sambil berdero boleh. Minta maaf, Ibu cantik, Ibu pendeta kita terkasih, Ibu pendeta Asni, pimpin kita berdoa dulu Ibu. Siapa tahu ada yang sudah mau mulai makan. Nanti kita sambung dengan derok kalau masih mau berderok Ria. Baik, sungguh luar biasa sukacita yang kita sudah wujudkan di dalam perayaan kita pada saat ini. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kan? Ya, jadi juara itu hanyalah bunga-bunganya, tetapi yang paling intinya adalah bagaimana semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita diberikan Tuhan kesempatan untuk istirahat. Yang mau menikmati berkat Tuhan dan yang mau bermain lagi, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur di dalam doa kita berdoa. Tiada putusnya kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu, ya Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang selalu mengasihi kami di dalam kasih Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kami, dan juga yang senantiasa setia menuntun kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengungkapkan rasa sukacita kami dari dini hari, dari hari masih sangat-sangat pagi, sehingga sampai siang hari ini kami tetap semangat dan sukacita di dalam persekutuan yang indah sebagai jemaat Tuhan di jemaat Keramat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya semua yang boleh terwujud melalui persekutuan kami di dalam perayaan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus pada hari ini sungguh membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa di dalam sorga, Bapa yang maha kasih, begitu banyak berkat yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami sampai pada hari ini. Kini sebelum kami melanjutkan kegiatan kami, Tuhan memberikan kami waktu untuk menikmati berkat-berkat yang sudah disediakan. Tuhan memberkati sehingga boleh menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami untuk kembali kami gunakan di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Di saat kami menikmati berkat-Mu, mengaminkan segala kasih setia-Mu, kami selalu teringat dengan saudara-saudara kami yang kekurangan. Kiranya Tuhan mengutus kami anak-anak Tuhan untuk menceritakan, bahkan memperlihatkan, mempraktekkan bagaimana kasih Tuhan mengalir di dalam diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima akan keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kepada saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun boleh merasakan sukacita kasih Tuhan. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang baik, kami menyambut berkat-Mu ini dan lindungi kami terus di dalam segala aktivitas kami sampai selesai, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat menikmati berkat Tuhan dan selamat bermain lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Asni. Baik, silakan.
menikmati bekal masing-masing dan bertukar bekal juga boleh ya. Mungkin Semper bawa ikan bakar, Kebun Baru bawa daging babi, mungkin bisa di sweet ya, supaya saling menikmati berkat. Wih, seru ini, seperti jemaat mula-mula, saling bertukar berkat, kita saling menikmati. Ya, ke meja majelis juga boleh. Ini ada bisik-bisik nih dari belakang nih. Ya, adakah yang mau Makdero? Tadi katanya ada yang mau Makdero. Oh, makan dulu, baiklah. Tapi musik boleh dong supaya tidak sepi. Musik boleh tidak apa-apa ya. Ya, mari silakan menikmati. Yang mau mengantar bekalnya untuk sampai di meja majelis juga monggo ya, supaya bisa dinikmati. Maka mau ya, sudah. Ya, luar biasa. Tuhan kasih cuaca yang luar biasa hari ini. Masan nangaliuki. Kirim-kirim Jo itu bekal ke sini. Bagi-bagi Jo ke sini. Kalau ada es buah mi kodongnya, kirim-kirim kodongnya. Bagi ke SSF kodongnya. Bude mana es krim, bude bibi, bude.
Ya, baik, sementara siapa ki komande? Ada Natura yang kita akan uangkan. Papyong terbatas. Sementara kita nikmati kasih harga dasar 100. Halo 300 Pak Opa Nater Singkali 2 kali 300 1 kali. Halo 300 1 kali 300 1 kali 500 3 kali. Pak Daniel 500. Nah, ada lagi nih. Harga data 100 1 kali. 100.000 1 kali. 200 2 kali. 250 dari kanan. 2 kali. 250 2 kali. 300 dari Semper. 300 dari Semper. 502 orang. 502 orang. 503 kali. Beda kemina. 100 rupiah. Harga dasar 200. 500 sebelah kiri kanan. 1 kali 500. 500 1 kali. Ini tinggal sisa 2 ya. 500 2 kali. 503 kali. Cucuku lunak bayi. Tinggal 2 ini. Raka 500. Iya. 300 1 kali. 300 1 kali. Ayo tinggal 2. 300 1 kali. 500 dari belakang 2 kali. 500 2 kali. 503 kali. Mama Raka. Ya dukuk baik. Putih. Untuk rehabilitasi itu. Iya. Ini tinggal 1. 300 1 kali. 300 1 kali. 500 Semper 2 kali. 500 Semper 2 kali. 500 Semper 2 kali. Ada lagi 500 Semper 2 kali. 500 2 kali. 500 3 kali. Nah, demikian Natura kita. Terima kasih. Sudah habis.
pondok di gente lepongan bulan padang di sapu matahari alo si pori alu sanda melona napo kalele yang santoraya mintu ciulu lako angga santoraya mai komi anta bisa kada sang inaya bangun lembang ta umpenelo ikon dokta masake mairi marudin diri solanasa. Bapak Ibu yang sudah makan, boleh dibersihkan tempatnya. Nanti kita akan dero bersama. Padang disapu Ayo sampahnya dibuang di tempat sampah ya. Ada tempat sampah disiapkan. sanda melona napo kalelean sang toraya sombari goa anna mangko aribone payung biru nama tasa Rito Raya ia mau ke pasang base kasih Cik 1 2 3 cik low. nenek todolota lako sali Cik Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah makan boleh disimpan makanannya. Nanti kita akan dero bersama dan sampahnya dibuang di tempat sampah yang telah disiapkan oleh panitia. Jangan pulang dulu ya, nanti ada pengumuman juara lomba yang telah kita lombakan dari Prapaskah dan lomba yel-yel. Amin. Masih semangat? Oh tidak Ami. Tidak usah yang paling diumumkan lah. Di atas
Oh ya, saya ini dikasih tugas sama seksi acara. Ya, jadi tidak ada intervensi dalam bentuk apapun. Hanya menyampaikan gini. Ya. Oh, masih sibuk kok, Mbak. Mau diumumkan ke tidak ini? Dah kok salah rangi kok Mimi Sengkei nak. Fokus ya. Jadi sekali lagi kita hanya bersuka cita di sini. Tidak ada hal-hal lain ya. Pokoknya pulang dari sini, dari rumah sukacita, pulang ke rumah sukacita, semakin sukacita. Ya. Maaf tadi Bapak Pendeta Adriel Lintin dengan Ibu Pendeta. Kita berharap sampai selesai dia mengumumkan ini untuk selanjutnya pergi. Tapi rupanya ada acara keluarga. Ada kakak yang membaptiskan anaknya. Jadi jadi tidak bisa tinggal sampai selesai. Dan menyampaikan hasil lomba yel-yel tadi. Tapi sudah ada di tangan saya, ya. Sekali lagi, bukan karena saya berdiri di sini sebagai kebun baru ya di kelompok tadi, ya, tapi karena tugas dari seksi acara, saya melanjutkan apa yang sudah dinilai oleh Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kami tidak rubah sama sekali ini, sama sekali. Ini betul-betul murni dari penilaian kedua hamba Tuhan tadi. Percaya ya? Percaya? Oke. Ya, untuk lomba yel-yel dengan perolehan nilai 700 jatuh pada yel-yel sektor jeng 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 K B C ya. Poinnya 700 untuk Kebun Baru Cilincing. Itu yel-yel ya. Jadi di baru yel-yel, belum ditambahkan dengan lomba yang kemarin. Kemudian perolehan nilai untuk juara ketiga yaitu 800 jatuh pada yel-yel sektor siapa ya? S Semper. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi juara 4 Kebun Baru, juara 3 Semper. Perolehan nilai untuk juara 1 dengan jumlah nilai paling maksimal ini 1000. Jadi kalau sudah disebutkan di juara satunya, berarti juara 2 sudah pasti yang tidak disebutkan. Maksudnya begitu ya. Juara 1 dengan jumlah nilai 1000 jatuh pada sektor sektor walang dak mutu mangi tibung kamoliang liang napang Yesu minda bungkai tona alo apa ya. Sektor walang juara 1 dan sudah pasti juara 2 adalah Sukapura, dengan jumlah nilai 900. Nah, itu baru yel-yel. Kalau kita total dengan nilai dari lomba waktu Prapaskah, oke. Kan sudah dipampang dengan jelas, terpampang nyata di dinding, ya. Jadi tahu sendiri menjumlahkan, tapi tidak apa-apa kita sebut di sini. Oke. Perolehan nilai untuk juara 4. Waktu Prapaskah nilainya 3.290.
ditambah poin yel-yel 700 jadi 3.990 jatuh pada KBC. Yeay, juara 4 dari Kebun Baru Cilincing. Maju perwakilan. Ayo perwakilan maju. Ya, selanjutnya juara ketiga dari waktu prapaskah kemarin poinnya itu 3.160 ditambah yel-yel hari ini Sangsa Abu. Jadi totalnya adalah 4.160, itu juara 3. Jatuh pada sektor Walang Damu Tumangi dibuka molian liang nampang Yesus malaikat mukai kena alam minggu. Oke, silakan maju perwakilan. 2S ini sektor mana ya? S mana ya? SU atau SE? SU atau SE? Oke, kita umumkan saja. Juara 1 pada saat prapaskah poinnya adalah 3.730 ditambah hari ini 900, totalnya 4.630 jatuh pada Sukapura. Dan juara kedua sudah pasti ke sektor Semper. Maju 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 perwakilan 1 orang. Yeay, weh, jauh-jauh dari Turki ini ya. Iya. Weh, borong, mana baju borong? 1 orang perwakilan Kebun Baru, baju merah, cepat. Kakak Niger. Ya, Sukapura, Semper, Walang, dan Kebun Baru. Iya. Ya, Ibu Agus sudah dari sana. Yang menyerahkan ketua panitia lah. Mari Ibu Elis Gangga terkasih. Silakan Bu. Oh, nama rasan boy komande. Ibu ketua, mari Bu. Ya, juara 1. Weh. Ada uang nah. Tepuk tangan. Yeay. Juara 2 sektor Semper. Yeay. Ada warna. Tepuk tangan. 1.000 orang. Juara 3 sektor Walang. Ya, puji Tuhan. Dan juara 4 sektor Kebun Baru Cilincing. Yeay. Patah. Naik di sini. Ada warna.
Selamat buat semuanya. Luar biasa sukacita hari ini. Iya. Makasih, terima kasih. Selamat Paskah. Selamat. Oke. Oh. Kuatkah untuk berderok ria atau kekenyangan? Kita akan berderok bersama yang masih kuat ya. Boleh atur posisi, Jo. Boleh atur posisi. Atau deroknya aneh, PWGT dulu, Le. Deroknya PWGT mau dulu. Yang akan mewakili ke klasis. Dia akan dilombakan dalam rangka Paskah PWGT klasis di Jemaat Bogor tanggal 6 nanti. Ayo, Mbak itu personil derok PWGT Jemaat Keramat. Mari. Den mau sepatu baru naik. Ada. Ayo mainkan. Wih, Mbak, 10 orang itu. Ibu Foni, Ibu Diana, Ibu Berni, Ibu. Ya udah foto mi dulu pala. Foto mi dengan hadiahnya. Wih, deh. Oh, nah PKB mi maju. Oke, lanjut. Ya, Bu Nining, Ibu Tina, Ibu Yulita sudah ke depan. Ayo. Derok PWGT maju cepat. Dari awal kakak, dari awal. Oke, siap. Ayo, mana? Goyang pinggul. Asik. Ibu Ningsi, Ibu Berni mana? Buat lingkaran. Boleh ikut gerakan ya. Mana Ibu Diana? Ibu Foni, Ibu Berni.
kanan, kiri, kiri, mundur, mundur, lari, lari, lari. Membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Mana Ibu Monik juga? Mana Ibu Monik tidak gabung? Segala perkara Allahku Maha Kuasa. Ya. Dia ciptakan seisi atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Asik. Kanan, kiri, asik, asik. Kanan, kiri, asik, asik. Kanan, kiri, asik, asik. Kiri, asik, asik. Kanan, kiri, asik, asik. Mana Bu Vero ini? Kanan, kiri, asik, asik. Ayo, yang dari sana bergabung. Kita berok bersama, jangan pulang ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Ayo lanjut. Kesini-sini. Meme Komi di depan sini. Ayo jangan pulang dulu, jangan. Daerah bersama. Pengumuman siapa punya sambal ini? 6 botol begini ketinggalan. Weh, sini. Seperti ini 6 botol. Ada di sini ya yang punya. Daerah bersama, ayo gabung. Buat lingkaran. Mari. Di depan. Mari. Gabung sini, gabung.
supaya dokumentasinya bagus, foto-fotonya bagus. Kita bikin yang besar di sini. Mari. Ayo, ayo. Ya, di sini di depan, ayo. Biasanya anak-anak dari Poso Palu ini paling jago goyang-goyang ini, Dero. Ayo mainkan, Kakak Ardi, ayo. Mari bergabung ke sini. Mari. Oke. Nah, kan seru. Mari. Ondoan nih. Semangat. Mari bergabung.
besar tetap jangan bubar. Yang besar tetap jangan bubar supaya tidak sempit. Ya, yang kecil di tengah. Boleh. Keren, keren. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kalau masih modero monggo. Tapi panitia masih foto ke sini panitia, panitia. Ke sini di panggung foto rame-rame. Ya. Ya, informasi dari ketua panitia masuk kalender 2025 ya. 2025. Makanya harus punya dokumentasi. Mbak Komi panitia, Mbak Komi. Ayo minta tolong semua panitia kita foto bareng di depan. Ayo semua panitia kita foto bareng di depan. Katanya jangan bubar dulu, bisnya jam 3 baru jalan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, demikian acara Paskah kita hari ini. Puji Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Ya, dimohon panitia boleh ke depan kita foto bersama panitia. Ayo, Ibu Ketua PWGT ikut foto bareng. Ayo, panitia. Kakak Barto, ayo foto bareng yuk, foto. Ayo, panitia. Semua panitia, kita foto bareng. Mana kamera? Mana handphone? Handphone. Ayo panitia. Ayo masuk panitia. Udah siap foto? Ayo bergaya 1. Waduh, ibu konsumsi. Kita tidak makan kalau nggak ada ibu konsumsi. Nggak ada yang masak. Ayo semua siap. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Loncat. 1, 2, 3. Yeay. Terima kasih. Ya, bagi oleh-oleh. Boleh. Tapi kasih kembali banyak. Mana lagi? Ini Faridi cuma 1. Oh, makasih Pak. Makasih. Boleh tanya. Oh ya. Ibu-ibu yang bawa bunga, minta tolong nanti potnya dikasih kembali ya. Mana saya? Saya. Mana Mi? Bengkie.
saya belum ada kok. Kayaknya tadi tuh coklat tadi. Tolong panitia jangan pulang dulu ya. Tolong panitia jangan pulang dulu ya, kita membersihkan. Kita ya panitia jangan pulang dulu, kita membersihkan, kita punya halaman gereja. Perhatian kepada anak mes supaya tinggal dulu ya. Anak-anak mes tinggal dulu ya. Kita bersih-bersihkan ya. Bantu sama panitia HRG ya. Kita sampai jam 1 atau jam 2. Oh sudah, ini sudah makan siang, masa makan siang lagi? Kopi, kalau kopi ada itu. Panitia jangan pulang dulu ya. Anak mes tinggal dulu. Musik. Ada lagi musik habis.